Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Teruslah taat dan bersyukur. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Anugerah-Mu sungguh berlimpah di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, ini semua kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami agar kami memperoleh pengertian. Terlebih lagi kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami diberkati, dipakai Tuhan, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Teruslah taat dan bersyukur. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya kita bisa belajar untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin di tengah-tengah keadaan yang kita mungkin tidak inginkan. Bagaimana kita bisa belajar taat dan bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, atau di tengah-tengah tekanan kehidupan. Nah, minimal ada 3 hal yang mesti kita tahu dan pelajari supaya kita bisa taat lalu kemudian bersyukur. Nah, yang pertama, untuk kita bisa belajar taat dan bersyukur, kita mesti menyadari, yang pertama, segala kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Jadi untuk kita bisa belajar taat, untuk kita bisa belajar bersyukur, kita mesti menyadari segala kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan mana seperti Yesus yang mau mati untuk kita, yang meninggalkan sorga untuk kita. Bahkan dia menjadi sama dengan kita karena kasih-Nya yang berlimpah. Nah, kita mesti menyadari segala kebaikan-Nya. Dan kalau kita tahu segala kebaikan-Nya, kita menyadari segala kebaikan-Nya, maka harusnya masalah, tantangan, tekanan kehidupan tidak menjadi penghalang. Karena kita tahu, kita menyadari kasih Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita tertindas oleh masalah, keadaan, dan tekanan. Kasih-Nya akan membawa kita kepada kemenangan. Kasih-Nya akan memberikan kita kekuatan. Kasih-Nya akan menjamin kehidupan kita. Untuk itu, sadari saudara, sadari segala kebaikan Tuhan. Bahkan kalau kita ada sampai detik ini semua kebaikan Tuhan saudara. Nah, kalau kita menyadari kebaikan Tuhan ini hari demi hari, waktu demi waktu, ini yang kemudian membuat kita bersyukur, taat kepadanya. Sebab memang rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan. Rancangannya hari depan yang penuh masa depan. Untuk itu, sekali lagi, sadari segala kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar taat dan bersyukur? Nah, kita mesti menyadari karena Dialah
yang mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Tidak ada orang lain, hanya karena Dialah yang mengampuni segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Satu hal saudara yang sangat melegakan hati kita, karena Allah tidak pendendam. Dia tidak melakukan yang setimpal dengan dosa kita, tidak melakukan yang setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi sejauh dari timur, dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran kita. Kita dikasihinya, kita dicintainya. Nah, untuk itu kita mesti menyadari bahwa Dialah yang mengampuni segala kesalahan kita. Untuk itu jangan lagi kita hidup di dalam intimidasi dosa, sehingga kita tidak bersyukur, sehingga kita terus di dalam dosa itu. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, sadari bahwa segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh nyawanya. Nah, kalau kita tahu ini, kalau kita menyadari ini, maka kita akan mudah taat, akan mudah bersyukur kepadanya. Tapi kalau kita tidak menyadari ini, dengan segala kesombongan dan kecongkakan, maka kita akan kesulitan untuk taat dan bersyukur kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita belajar bisa taat dan bersyukur. Maka yang ketiga adalah karena Tuhan, Dia mendidik kita, saudara. Tuhan mendidik kita seperti Bapa terhadap anaknya. Ini sungguh di luar nalar manusia. Tapi inilah demonstrasi daripada kasihnya. Mazmur 103 ayat 13. 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengan pemahaman ini, pengertian ini, maka sudah seharusnya kita bersyukur, tunduk dan taat, melakukan segala perintah Tuhan. Karena segala perintahnya itu didasarkan oleh kasihnya. Segala larangan itu ditetapkan karena kasihnya. Seperti Bapa mengasihi anaknya. Untuk itu saudara yang kasih, tidak ada Bapa merancangkan yang buruk terhadap anaknya. Tidak ada. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberikan yang terbaik buat anaknya, terlebih Bapa kita yang di sorga. Harusnya ini membuat kita bersyukur. Karena kita telah diangkat menjadi anaknya. Kita tidak lagi jauh, kita dekat. Kita dianggap bahkan sebagai kekasihnya. Harusnya ini membuat kita mengerti bahwa tidak ada rancangan yang buruk. Tidak ada keinginan yang buruk. Semua didasari oleh kasihnya. Dengan memahami ini, maka dengan mudah kita bisa bersyukur, tunduk dan taat melakukan segala perintah Tuhan. Untuk itu saudara, sadari posisi kita. Sadari status kita. Dan saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa hidup taat dan bersyukur dan mengalami segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk taat dan bersyukur.
Sebab segala sesuatu yang engkau lakukan dasarnya adalah kasih. Engkau memberikan perintah, engkau memberikan larangan, engkau memberikan firman juga kepada kami. Dasarnya adalah kasih. Jadi ketika kami bersyukur, ketika kami taat, itu semua untuk kebaikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.